Oke, jadi untuk sesi 6 kita buka projectnya masing-masing. Kemudian di sini saya sudah running aplikasinya dengan PHP Artisan Serve. Kemudian di terminal yang satunya running juga npm run-nya. Ini saya buka dua terminal ya. Oke, sampai sini sudah bisa kita cek masuk ke browser. Yang ini yang kita copy. Kita copy link URL IP-nya, paste ke sini. Ya, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita login nanti munculnya ke dashboard. Nah, ini halaman login yang sudah saya rubah ya. Kita bisa registrasi. Ya, sudah memiliki akun. Nah, ini sudah bisa kita manfaatkan. Kalau yang sudah masuk dashboard bisa saja kita mengikut ya. Jadi ini kalau kalian yang sudah masuk dashboard itu berarti kalian sudah login. Seperti itu. Jadi saya coba login dulu. Sini masuk. Nah, sampai sini sudah berhasil login. Oke, berarti sudah tidak ada kendala. Kemudian kita masuk ke sini. Kodenya. VS Code kita buka, kemudian kita ke resource, views, terus ke layout. Sini ya. Ini layoutnya ada banyak. Yang admin ini. Karena harus dibuat. Ini adminnya. Ada di sesi pertama itu. Sesi ketiga. Itu ini. Pembuatan admin blade.php. Oke. Sampai sini sudah terbuka semua ya. Nah, selanjutnya kita masuk di bukan admin. Di bagian sidebar blade.php. Banyak kan? Masuk semua ya di blade ya. Oke, ini saya coba fullkan kodenya supaya lebih jelas kelihatan. Ini terlalu banyak komentar ya. Jadi coba kita hapus, kita rapikan seperti ini. Iya, supaya enggak terlalu ini rancu kelihatannya. Bukan yang hijau kan di situ? Iya, yang hijau. Kalau saya hitam di sini ya. Nah, jangan salah hapus ya. Jangan salah hapus itu error nanti. Nggak tampil. Nah, ini sudah saya hapus semua. Oke, kita perhatikan di sini. Ini yang paling penting karena jangan sampai ada yang salah hapus ya. Kita coba perhatikan di bagian LI ini dengan nama kelas nav item menu open. Ya, kita minimize atau expand collapse ini. Kita klik yang bersebelahan ya. Nah, ini seperti ini. Kita expand yang ini. Kalau di expand dia akan mengecil ya. LI ketemu dengan penutup LI. Ya. Diklik saja ini. Yang tanda panah ke bawah nanti diklik seperti itu. Oke, di expand semua nih. LI nav lagi ada. Terus ini satu lagi LI nav item. Iya, di expand semua.
LI, ada lagi LI sini, ada lagi LI. Ini nanti akan kita coba pakai, salah, supaya tidak terlalu banyak menu toh, kelihatan. Kita pakai satu menu nanti. Ini banyak sekali menunya. Salah. LI lagi. Harus jeli ya kita di sini. Kalau tidak jeli itu biasanya salah. Oke, sampai situ sudah? Belum. Nanti ada beberapa yang harus kita hapus. Iya, jadi nanti hasilnya itu tidak terlalu banyak. Ini total kodenya itu 300-an. Kemudian kalau kita mau hapus itu dari sini ya. Kan ada sisakan satu di atas ini. Oke. Kemudian di bawahnya itu kita blok sampai ke bawah sini. Sampai terakhir. Nanti yang akan kita hapus. Di blok sampai ke bawah. Ya, hapus. Seperti ini. Nah, ini ada sisanya itu kita hapus saja ya. Ada nanti muncul sisanya di sini. Coba saya ulangi ya. Ini sisanya. Ada nanti kayak titik-titik 3 di sini tuh tinggal diklik. Baru nanti akan muncul. Oke, sudah. Nah, nanti tinggal sedikit. Sisa ini. Ya, sisa satu LI ya, sisa satu LI-nya. Sedikit. Ya. Ya, itu. Oke, sampai sini sudah ya. Nah, selanjutnya kita coba edit sedikit. UL-nya ini kita expand lagi. Yang UL ya. Ya, bukan UL yang di atas, yang di tengah-tengah, yang di dalamnya LI ini ada UL. Nah, ini kita hapus. UL. Ya, yang ini UL nav 3 view. Nah, itu kita hapus. Sampai penutupnya UL. Ini penutupnya. Baru hapus. Seperti ini. Oke, jadi nanti tinggal satu mami. Sudah sampai sini. Oke, jadi ini yang LI ini, LI nav arrow B front right kita hapus juga. Dihapus. Enggak, ini saja, LI-nya saja. Satu baris. Ini sudah terhapus. Terus ini menu open-nya. Yang kelas LI itu kita hapus juga. Karena dia kan bukan list menu. Dihapus seperti itu. Di kelas LI-nya open. Iya. Itu ada LI kelas nav item, nanti ada menu open di situ. Kita hapus itu menu opennya. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini. Saya kasih turun ini ya.
Ini A-nya saya kasih turun, I-nya, kemudian P-nya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi tinggal sedikit, ya kan? Tinggal 20 berapa? 24. Oh, sudah selesai ya sampai sini ya. Kita coba cek tampilannya seperti apa di sini. Ya, jangan lupa di save. Apapun itu perubahannya kita save. Refresh ini. Jadi tinggal dashboard iya. Menunya memang itu yang muncul. Oke, sudah ya. Ini cukup gampang karena cuma menghapus codingan saja. Nah, kita kembali lagi ke ini Visual Studio Code-nya. Di sini kita tambahkan di href ini ya. Href itu href tambahkan kurung kurawal 2 kali. Iya, dihapus pagarnya, kemudian ketik root dashboard. Root dashboard. Root dashboard. Ya, seperti itu. Jangan lupa disimpan. Sudah ya? Ya, kalau ini kan tidak kelihatan nanti apa perubahannya. Coba dicek. Nah, tidak ada kelihatan perubahannya kan? Jadi kalau diklik ini nanti ya menujunya tetap ke dashboard. Tuh, kalau diklik tetap merefresh ya. Nah, itu tujuannya tadi yang root dashboard ya. Tuh ini. Nah, ini ada navlink aktif ya. Ini itu untuk mengaktifkan di mana kita berada. Maksudnya di mana halaman itu aktif. Setelah ini halamannya adalah dashboard ya. Jadi dia aktif itu seperti ini, ada garis dan warna abu-abu itu menandakan bahwa dia itu aktif. Berarti dia menandakan juga bahwa dia itu berada di halaman dashboard. Seperti itu. Jadi kalau semuanya navlink kemudian ininya saya hapus aktifnya, itu nanti akan berubah. Coba dicek ya, saya hapus dulu aktifnya, saya refresh, nah ini berubah kan? Kalau aktif itu ada tandanya, kalau tidak aktif tidak ada tandanya. Ya. Nah, jadi di sini kita ada ininya, maksudnya nanti kalau semuanya kita punya beberapa menu, nah itu kan nanti kalau di sini aktif semua menunya, berarti dia aktif semua. Jadi yang mau kita tampilkan itu ketika kita masuk di halaman dashboard, jadi halaman itu saja yang aktif menunya. Untuk halaman yang lain tidak perlu aktif. Contohnya kan ini, kita buat satu lagi menu. Ini ya. Ada menu yang namanya berita. Kemudian di sini kita coba hapus dulu. Seperti ini. Berita BI termometer. Kemudian navlinknya ini pakai aktif semua. Seperti ini. Nanti kalau kita cek, itu nanti aktif semua nih. Tuh. Ya kan? Aktif semua, ini berita juga aktif. Seharusnya dia tidak aktif karena bukan berada di halaman berita.
Jadi kalau kita berada di halaman berita, berarti menunya di berita yang aktif. Dashboard tidak perlu aktif, begitu. Jadi sebaliknya juga begitu. Kalau semuanya kita berada di menu dashboard, berarti menu berita tidak aktif. Dan seterusnya seperti itu. Nah, caranya di sini tuh kita tambahkan yang namanya seperti ini. Tambahkan kurung kurawal 2 kali. Kemudian root, ya root di sini dashboard, ya sama dengan 3 kali, 2 kali saja. Kemudian root atau apa ya? Itu saya lupa. Root is request, bukan root, request root is dashboard. Nah, seperti ini. Route dashboard sama dengan request route is. Terus di sini kita kasih aktif. Satunya kosong. Ya, ini sambung ya. Ini disambung ya. Nah, seperti ini. Nih, dashboard request route is. Ini menunjukkan bahwa route dashboard itu sama dengan yang aktif sekarang itu apa? Linknya adalah dashboard, maka dia harus aktif. Jadi kalau tidak sama dengan dashboard root-nya, maka kosong. Jadi kalau kosong itu berarti kelas navlink itu tidak ada kelas aktif. Hilang, istilahnya dihilangkan itu aktifnya. Seperti itu. Kemudian seperti ini kita coba copy ke bawah. Paste. Ya, seperti ini. Bisa ya kalau ke sini ya, yang saya kasih besar. Jadi ini bagus sambung nih. Sebenarnya ini bagus sambung. Jangan lupa disimpan. Copy di navlink itu tetap di situ. Oke, sudah semua. Ini kayaknya error sih. Saya coba cek. Kayaknya sih error sih ini. Kalau nggak salah. Karena saya agak lupa ini. Request route is dashboard. Sudah sampai sini? Belum. Bagus sambung ya ini. Jangan di spasi turun ke bawah. Oke, itu yang kopinya ke bawah, yang root di dalam itu tetap dashboard. Yang mana? Itu yang di bawah ini. Ya. Ini nanti akan berubah sih sebenarnya. Tapi atau ini saja nih. Kita jangan copy saja. Biarkan dulu kosong di sini. Yang ada isinya cuma dashboard dulu saya dulu. Supaya tidak sama-sama aktif. Kalau kita copy langsung turun ke bawah dengan codingan sama, nanti itu sama aja aktif juga dia. Kalau kita masuk di halaman dashboard seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Jelas ya?
Sudah selesai sampai sini? Oke, di sini kita akan coba lanjut lagi untuk membuat satu halaman berita yang untuk melanjutkan di video di pertemuan kemarin. Itu kan kita sudah bikin controller berita dan kategori ya. Nah, di sini kita sudah punya namanya controller berita ini. Dan kemudian kita sudah tambahkan di route web.php. Nah, di sini ada berita, controller berita, index, middleware seperti ini ya. Nah, jadi kalau seperti ini itu bisa kita daftarkan lagi di sidebar. Sama caranya dengan yang di sini. Kita coba copy ke link href-nya. Kemudian dashboardnya itu kita rubah menjadi berita titik indeks. Nah, sampai sini saja titik indeksnya saja. PHP-nya tidak perlu. Sampai sini. Karena kalau kita cek di web titik PHP itu name-nya adalah berita titik indeks ya. Jadi ini yang diikuti. Berita titik indeks sama dengan kayak ini dashboardnya. Ini email apa? Ini name dashboard. Maka yang diikuti adalah nama dari name-nya dashboard. Oke. Kalau dashboardnya di sini saya tambahkan indeks. Nah, jadi harus berubah di sini. Tambahkan indeks juga. Kalau tidak seperti itu, error. Nah, kita coba errornya. Ya. Nah, coba saya refresh. Nanti errornya akan tampil. Karena route dashboard not defined. Nah, artinya dia tidak menemukan route dengan nama dashboard. Nah, karena tadi itu adalah dashboardnya sudah saya rubah menjadi saya tambahkan titik indeks ya. Nah, jadi ini harus ditambahkan juga di sini. Ini dashboard. Nah, supaya sesuai dengan di route. Kalau kita tidak mengikuti route itu akan error. Seperti itu. Jadi apapun yang ditulis di web .php kemudian ditambahkan name seperti ini, itu nanti yang akan diterapkan di route ini. Ya, sampai sini paham ya? Nah, oke. Jadi ini saya kembalikan ke dashboard lagi, kemudian di sini kita rubah menjadi dashboard lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke berita ini, route berita. Di route berita kita ada name dengan nama berita titik indeks ya. Itu bisa kita manipulasi juga sebenarnya. Sama dengan dashboard tadi ya. Ini indeksnya bisa kita hapus, tapi yang harus dihapus di sini. Di mana indeksnya ini? Name berita indeks. Nah, seperti itu. Ini kita hapus. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita ganti juga di sini. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Ya. Oke. Untuk di menu berita sudah ditambahkan route berita. Sudah ya? Kemudian ini yang di nav link kita copy ke sini. Nav linknya berita. Kemudian paste ke sini. Dashboardnya jangan lupa diganti menjadi berita. Cukup simpel karena ini mengikuti dengan yang di web titik php ya. Oke, sudah?
Sampai sini sudah selesai, jadi kita bisa langsung cek di browsernya. Oke, kita cek, kita klik berita. Nanti tampilannya apa? Nah, seperti ini. Berita masuk ke sini ya. Jadi halaman berita masih belum error. Ini link berita. Ini baku sambung ya, jangan dipisahkan ini. Baku sambung ini. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya yang di berita. Kita coba hapus foto. Boleh. Oke, fokus di sini. Kita masuk di halaman berita. Di halaman berita itu di bagian berita ini. Di resource, kemudian views, terus berita. Udah ya. Nah, di sini ada index.blad.php. Udah, kita buka index blad-nya. Terus selanjutnya ya seperti ini. Nah, di sini kita coba copy yang ada di halaman dashboard ya. Dashboard.blad.php. Dashboard bukan di profile, di luar itu. Langsung di views. Ya, ini kita copy semuanya. Ctrl A. Kemudian copy. Pindah ke berita. Ini kita hapus. Hapus ya, kita hapus, biar bingung. Hapus semua. Seperti ini. Kemudian paste. Oke, sudah. Nah, selanjutnya dashboard ini ganti menjadi berita. Berita. Oke. Nah, kemudian home-nya ini kita ganti menjadi dashboard. Kita coba hapus ini ya, yang komentar-komentarnya ini. Karena mengganggu sekali. Ya, seperti ini tampilannya nanti. Cukup sedikit. Ya, komentar saja dihapus. Sudah selesai sampai sini. Kalau sudah selesai bisa kita coba. Oh iya, yang di dashboard. Di dashboard ini kita rubah yang href ininya. Pagarnya kita ganti menjadi route, kemudian dashboard. Ya, seperti ini. Ini saya kasih turun ya, supaya lebih rapi sih. Ini. Dashboard. Oke.
Habis ini sudah. Kalau sudah, kita coba. Jangan lupa disimpan ya. Masuk ke sini, kita refresh lagi. Coba klik berita. Nah, nanti yang aktif adalah berita. Oke. Jadi kalau pindah-pindah itu tetap sesuai dengan yang halaman aktif ya. Jadi kalau ke dashboard, berarti dashboardnya yang aktif. Kalau ke berita, beritanya yang aktif. Kemudian di sini adalah nama yang sudah login. Terus di sini ada tombol sign in out. Jadi kalau kita klik ini, berarti kita log out atau keluar dari aplikasi. Oke, jadi kalau di sini kan kita nggak bisa ke halaman login ya. Kalau ke login itu pasti diarahkan ke dashboard, kan? Nah, jadi solusinya itu kita harus keluar dulu dari aplikasi, baru kita bisa login kembali. Seperti itu. Jadi ada caranya. Maka dari itu kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Oke, kita buka. Terus ini kita close semua saja dulu ini supaya tidak membingungkan kelihatannya. Terus fokus di sini ya. Bagian resource kita buka, views, kemudian di layout, terus top bar. Nah, ini yang agak panjang lagi toh. Ini nanti ada beberapa yang harus dihapus supaya lebih sedikit tampilannya. Ini saya kasih full tampilannya. Komentarnya jangan lupa dihapus ya, supaya enggak komentarnya. Nah, ini hapus. Jadi seperti itu. Ya, sampai sini sudah selesai ya saya. Supaya lebih rapi sih kalau ini. Kalau sudah, di enter-enter saja. Kalau sudah, di bagian ini, home sama kontak itu dihapus saja. Yang paling atas. Itu di blok kita hapus. Dari LI sampai penutup LI-nya dua-duanya itu kita hapus. Nah, seperti ini. Dihapus. Terus searching-nya kita hapus. Yang ini ya, ada ini navlink yang pertama ini ada UL. Kemudian ada navlink yang pertama. Itu kita blok. Sama ini atau expand dulu ini bagian sini ya. Ini di expand full screen. Ya, ini di expand ini 2. Ada 3, 1, 2, 3. Nav hitam yang pertama kan seperti ini ya. Nah, ini di bagian navlink hitam ada nav search apa ini? Navbar search. Yang di bagian ini masih di atas.
belum terlalu jauh. Kemarin tadi yang mana semua dipesan tadi apa? Yang pertama ada yang di bagian navbar search, Semua itu versus. ini dibaca. Ada UL, kemudian LI. UL. UL itu ada kelas, nama kelasnya itu navbar nav MS Auto ya. Nah, itu ada di dalamnya ini satu LI, penutup LI itu di expand. Nah, kemudian ada lagi nav hitam yang ada tambahan drop down, itu di expand juga. Mana semua ini kan? Yang dibawa ke yang item yang keempat atau jangan juga. Nah, yang keempat enggak. Yang nav hitam sama nav hitam drop down itu kan ada dua. Nah, di expand itu nanti kita hapus. Tiga dihapus. Ya, ini kita blok seperti ini. Sudah? Oh, dia hapus gitu juga. Ya, udah hapus itu. Oke. Sudah. Yang mana semua? Ini kan nanti tiga dihapus ya. Ya, saya hapus sudah. Ini sisa Yang mana udah hapus tadi? yang dua, navbar, navlink sama navlink drop down. Ini tuh tadi yang 3 bus kecil kamu. Mau dihapus itu? Ini nih Tia. Tapi aku udah. Bloknya ada yang tiga, salah. Ini tiga. Sama dulu. Udah ya. Ini kan sudah saya hapus, jadi sisanya ada nav hitam, di dalamnya itu ada ini full screen exit. Ya, ada LI ini, I-nya. Tidak habis ini. Kasih turun-turun saja. Oke, yang selanjutnya ini kita coba perhatikan ini kan masih di navlink ya. Ada nav hitam drop down user menu.
itu kelasnya, nama kelasnya. Kemudian kita perhatikan di bagian span ini kan ada Alexander Pierce. Alexander Pierce ini kita ganti menjadi seperti ini, kurung kurawal 2 kali, kemudian out, user name, itu dihapus ya, Alexander itu diganti. Sudah? Perhatikan huruf besar kecilnya ya, out, user name. Baru ini tambahkan lagi di bagian bawah, ada namanya Alexander Pierce lagi itu di bagian bawah ya. Nah, kita copy saja ini, copy kemudian paste ke sini seperti ini. Iya, Alexander Pierce nya diganti. Web developer ini kita ganti juga, paste juga seperti ini web developernya. Nah, ini ganti menjadi email. Oke, sudah. Member since November 2023. Nah, ini juga bisa diganti nih. Kita copy juga ini kayaknya. Paste ke sini juga. Yang name ini tadi ya. Kita ganti menjadi created at. Create. Oh, ini. Nah, ini agak panjang nih. Yang di bagian small ini yang agak panjang. Saya kasih turun ya supaya lebih kelihatan rapi seperti ini. Ini small. Oke, sudah. Yang bagian ini saya coba ikuti nanti ya. Bagian ini kita ubah karbon parse format DMY. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya, bagus sambung ini. Tidak terpotong ini. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Jadi sambil menulis saya jelaskan juga ini, karbon itu digunakan untuk melakukan formatting data tanggal. Kayak tanggal, waktu itu bisa diformat dengan format yang sesuai dengan kita tentukan. Misal ini formatnya itu DMY, berarti D itu adalah die, M itu mount, Y itu years. Nah, ini bisa kita manipulasi. Kita tambahkan seperti ini juga bisa, HIS, minut kalau H itu adalah jam atau hour.
tambahkan I, M itu minutes, S itu second. Bisa. Ini nanti akan tampil sesuai dengan format seperti ini. Jadi nanti yang pertama tampil itu day atau tanggalnya, kemudian bulannya, kemudian tahun, dan diikuti dengan jam orang yang sudah registrasi di aplikasinya. Kalau D-nya huruf kecil itu nanti angka yang muncul, kalau D huruf besar itu tulisan yang muncul. Ada juga format seperti banyak sih formatnya, nggak harus seperti ini. Ada format-format yang lain. Ada F, L, M, Y, ada banyak. Pokoknya kita bisa melakukan perubahan atau memanipulasi data tanggal yang kita sesuaikan, yang kita mau. Seperti itu. Nah, ini dia. Kalau saya pakai biasa di MY. Kemudian ada ada jam, menit, dan waktu secondnya. H.2 M.2S. Oke, sampai sini sudah. Jadi di parse ini itu dia akan menampung nilai dari si user ya. Yang user itu kenapa saya taruh out di depan? Karena user akan menampilkan ini ketika dia sudah login. Maka dituliskan out user kemudian created ad. Nah, jadi bahwa dia itu sudah login dan datanya akan ditampilkan user di tabel user, kemudian kita akan tampilkan field created ad ini. Nah, kenapa ditampung lagi di parse? Karena dia akan diformat datanya di sini. Seperti itu formatnya. Jadi kalau kita tampilkan langsung ini, itu tampilannya tidak bisa kayak apa ya, istilahnya susah dibaca. Ini tanggal berapa, ini jam berapa. Nah, itu biasanya ada tahun yang pertama, baru kemudian bulan, kemudian tanggal. Dengan tidak tersusun ya. Kalau di Indonesia kan pertama tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kita coba simpan, kemudian kita tes di sini. Refresh. Nah, ini muncul admin namanya. Oke, kalau kita klik, nah ini 14 Oktober 2024. Jadi kalau kita mau cari, kalau susah membaca di bagian sini, kita cari saja IMG di mana. Nah, itu nanti akan ditunjukkan. Ctrl F. Ini Ctrl F, kita mencari IMG. Ini muncul. Atau kalau semuanya kita mau cari kelas, tinggal tulis saja kelas, nama kelasnya apa, nav item misalnya. Nah, itu muncul semua itu, ditandai dia. Oke. Nah, kita coba masuk di IMG ya. IMG yang di user. Ini kan masih di bagian ini. Kita coba tampilkan gambar di public asset. Nah, di sini kita tambahkan satu folder namanya IMG nanti. Sebelum itu ya, di bagian public asset, ya, folder namanya IMG nanti di sini. Tapi sebelum itu kita masuk atau mencari file admin LTI yang ini, yang sudah di download masing-masing, mungkin ada ya. Kalau sudah download pasti ada ini admin LTI dan diekstrak. Nanti ada gambar di situ, disk, ada aset IMG ini. Aset namanya IMG.
Saya ulangi ya. Kan di admin LTI kalau sudah kita ekstrak, itu kita masuk, kemudian masuk ke folder disk, kemudian assets. Nah, ini IMG-nya. Kita klik kanan baru copy. Copy. Setelah itu masuk ke dalam project-nya di Laragon sini. Kemudian www, terus cari nama project-nya. Nah, projectku adalah Webblog. Kalau kalian sesuaikan ya. Masuk ke situ, kemudian ke publik, aset, paste ke aset ya. Nah, seperti ini. IMG yang di copy. Oke, sudah ada ya. Kalau sudah ada, kita masuk kembali ke codingannya. Terus di sini, kalau ini seperti ini biasanya sudah tampil ya. Coba kita refresh. Oh, nggak tampil. Nah, jadi dicek bagian public, aset, IMG sudah ada. Oke, di sini kita coba ubah di IMG ya. IMG-nya user ini. Nah, ini kita blok bagian sini sampai ke assets. Ya. Kemudian tulis seperti ini. Aset dalam kurung assets. Satu saja diganti dulu. Aset seperti ini kita tulis. Aset, kemudian di sini adalah dalamnya assets. Nanti di bawahnya juga tinggal copy saja. Nih. Shadow. Apa ini? Ya, shadow saja. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Sudah? Masih ada garis miringnya sini ya. Garis miring IMG user 16 60 160. Kalau sudah disimpan, terus kita coba tes kembali. Kalau yang selesai coba tes apakah sudah selesai. Ya, refresh saja. Ada. Ih, mana bapak-bapak yang muncul? Kenapa fotoan sini? Foto bapak-bapak mana kayak gini? Muncul ya? Muncul. Oke, kalau muncul sudah berhasil. Nomor satu. Lupa ya. Habis ini Jangan lupa coblos nomor 2. Gue masih juga deh. Oke, kita cek sini. Nah, ini sudah jadi selesai. Nah, ini kan juga sebenarnya gambar di sini. Nah, sebenarnya ini gambar juga. Cuman ini tidak tampil karena belum diatur. Jadi coba kita atur juga dulu di sini supaya tampil gambarnya di paling atas sendiri situ. Bukan di bagian sini. Di bagian resource, views, layout, kemudian sidebar. Sidebar. Nah, di sidebar itu paling atas. Nah, ini image. Paling atas itu image IMG. Nah, ini ya yang ada IMG-nya paling atas.
set bar. Ini ganti ya, sama kayak tadi. Aset, kemudian assets. Jangan lupa juga href-nya diganti menjadi route dashboard. Seperti ini. Oke. Belum. Oh salah. Ini bukan dashboard. Ke sini paling. Ke welcome atau ke sini. Kasih garis miring saja href-nya. Kalau sudah, dicek ke browsernya lagi. Itu dimensinya IMG-nya diganti atau? Ya, ini seperti ini. Nah, ya? User image tidak muncul. Yang di sini. Kira-kira cocok juga tulisanmu. Jangan sampai tidak ada garis miringnya. Terus user JPG-nya itu diperiksa baik-baik ya. Kalau saya hasilnya seperti ini. Wah, belum. Sampai yang sibat. Yang dihapus cuman depannya ya. Sampai sebelum IM. Seperti ini. Kalau di user itu cuman sampai IMG juga sama. Harusnya tampil. Jadi anda tampil di situ kan? Kira-kira kalau dicek di sini di public asset IMG itu ada tidak namanya user 2? Ini kan user 2 ada ya, 160 kali 160 di JPG. Kalau ada berarti codinganmu masih ada yang salah teksnya. User 2 Di atas saya image itu kan sudah. Belum tampil juga. Mana belum tampil itu? Ini asetnya itu Oke, sudah tampil ya gambarnya. Gambarnya tampil semua kan? Jadi selanjutnya kita coba fungsikan ini tombol logout. Ini kan tidak berfungsi ya. Kita coba fungsikan caranya. Di sini kita tambah button. Ini bagian bawah ya. Ini bagian user ini. Sign in out. Coba cari saja Ctrl F di top bar itu.
bukan button, sign in out. Nah, nanti muncul paling bawah tuh, sign in out. Oh, itu yang hanya tadi juga diganti button. Ya, hanya ganti button, kemudian harfnya ganti tipe, submit. Tipe submit. Kemudian di atasnya seperti ini ya. Kita tambahkan satu form post. Salah. Ini metodenya post. Enggak. Saya tambahkan satu baris. Ini masih ada. Profilnya masih ada. Ini buttonnya saya pindahkan di dalam form. Seperti ini. Oke. Tambahkan action. Di dalam action itu ada row, kemudian log out. Tambahkan lagi namanya CSRF. Cocok seperti ini sih. Sedikit. Saya kasih turun ya sign in out-nya supaya lebih rapi. Sign in out button, ada lagi CSRF. Jangan di skip, jangan dilewatin ya, CSRF-nya ini penting karena ini keamanannya. Kemudian route-nya seperti ini, metodenya post. Oh, itu button Kak di dalam form. Ya, di dalam form. Ya, tambah formnya. Oke, kalau sudah coba kita cek ke dalam browser. Jangan lupa di refresh dulu. Klik. Ini sign out-nya ke bawah ya. Sign in out. Kembali ke bawah. Enggak saya. Expand. Dia ke bawah. Kok beda ya? Dia kedua. Refresh. Coba refresh halamannya. Halamannya sudah merefresh. Kembali. Kenapa kami reset tidak mau keluar? Nah, itu sing outnya turun. Outnya turun sih ya. Kan sejajar sama pertama Kak. Turun begini. Iya, tapi ini dia kalau pencet aku keluar. Udah mau keluar. Tombolnya. Hah? Ini post. Bentar. Saya coba ini karena tadi itu. Anunya Kak, itu buttonnya nggak di dalam form. Itu yang jadi masalah. Oke. Jadi ada yang bermasalah ya? Halo?
Oh, iya. Ada itu ya kak, limitnya. Oke. Itu apa tuh? Ini Ya. misalnya Ah, ya, makanya saya bilang tadi jangan di skip. Namanya yang dari Bisa nggak masuk di dalam money forming kan baca. bisa yang sini sudah Mohon. Bisa recharge saja. Ya ini selesai. Tapi cuman ini tampilannya masih belum sejajar ya. Jadi nanti saya coba cari cara kasih sejajarnya itu. oh ya. Ini kan nggak sejajar ya. Bisa kayaknya gini. Form yang sejajar. Sejajar ya. Ini saya tambahkan satu kelas yang di form. Ada kelas ini kan. Form inline. Kemudian ini yang profil saya kasih masuk ke form. Ke form di dalam. Tapi harus lebih ulang kan? Ya, supaya ditahu isinya. Form inline. Kasih masuk ini sudah selesai. Jangan lupa disimpan. Aman ya? Form inline. Sekian lah, Mbak. Ya, sudah.